dominasi dari jembatan tersebut warnanya tuh kuning. Kemudian karena ganti bupati sehingga jembatan itu berubahlah menjadi warna merah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu ini berubah warna nih. Hal tersebut berubah warna menjadi biru nih. Kita seperti terlalu mementingkan identitas politik ya ketimbang identitas dari daerah tersebut. Itu karakter daerahnya seperti apanya itu kok tidak dipentingkan gitu kan. Assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Jadi video ini kita akan ngebahas hal-hal yang ringan aja nih, dan saya rasa perlu dibicarakan di video ini, dan saya juga ingin tahu pendapat kalian mengenai hal yang akan dibicarakan ini. Oke, yang kita bicarakan adalah warna politik, yang saya rasa masyarakat juga pasti menyadari bahwa seiring pergantian pemimpin dari periode 1, periode 2, dan seterusnya, itu pasti akan mengikuti pemimpin atau kepala daerah dari berbagai macam partai politik ya. Kita tahu dari periode sebelumnya itu dipimpin oleh Partai Golkar, dan warna dasar daripada Partai Golkar itu warna kebesarannya adalah warna kuning. Nah, itu menjadi sangat dominan akhirnya di daerah Kabupaten Indramayu. Dari ujung ke ujung warnanya itu mengikuti kepala daerah atau Bupati Indramayu pada saat itu. Nah, hal yang perlu diingat kembali, dan saya rasa masyarakat juga masih sangat ingat ketika jembatan terusan yang sangat besar itu dirubah warnanya menjadi merah, dari kuning menjadi merah, dan pada saat itu kepemimpinan beralih dari pemimpin yang lama yaitu Pak Supendi ya, atau sebelumnya Bu Ana Supana, dari warna kuning menjadi warna merah. Tiang dari jembatan itu kan besar sekali tuh, dan dominasi dari jembatan tersebut warnanya tuh kuning. Kemudian karena ganti bupati dari Pak Pendi ke Bu Nina Agustina, yang Bu Nina adalah kader partai PDIP Perjuangan ya. Dan PDIP warna dasar partai politiknya itu warna merah, sehingga jembatan itu berubahlah menjadi warna merah. Dan bukan hanya warna dari jembatan, kantor dinas-dinas, kemudian kantor desa, kantor kecamatan juga ikut mendominasi warna-warna partai politik. Dan keresahan itu saya kira sudah ditangkap sejak lama oleh masyarakat, cuma memang platformnya aja nggak dibicarakan di YouTube ataupun di hal-hal lain lah. Tapi di media sosial itu banyak komentar-komentar tuh. Oke, hari ini kita mengingatkan pembicaraan itu karena akhir-akhir ini juga terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Yang kita tahu bupati atau kepala daerah saat ini kan beralih dari yang sebelumnya Bu Nina Agustina menjadi Bupati Indramayu Luki Hakim, dan Pak Luki ini berasal daripada partai Nasdem yang warna dominannya itu warna biru. Oke, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu ini berubah warna nih, dan muncul juga di postingan sosmed dan menuai beberapa respon dari publik mengenai hal tersebut. Kalau kita lihat dari fotonya atau gambar, itu terlihat sekali bahwa sebelumnya warna dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu itu merah dari segi nuansa cat tembok yang ada merah-merahnya. Kemudian tulisan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu itu berwarna merah tuh coraknya. Kemudian sesuai juga dengan jargon-jargon bupati ya, seperti sebelumnya Indramayu bermartabat,
kemudian saat ini Indramayu Reang. Nah, hal tersebut berubah warna menjadi biru nih. Seperti tadi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu berwarna biru, Indramayu Reang juga berwarna biru. Jelas juga Indramayu Bermartabat dicopot dan kemudian diganti dengan tagline-nya Indramayu Reang, beberes Indramayu dan lain sebagainya itu. Oke, hal yang menarik yang perlu kita bicarakan adalah keresahannya ya. Jadi kok kita seperti terlalu mementingkan identitas politik ya ketimbang identitas dari daerah tersebut gitu, karakter daerahnya seperti apanya itu kok tidak dipentingkan gitu kan. Nah, ini menjadi hal yang sangat merepotkan dan merugikan masyarakat sebetulnya ya. Bagi saya menilai itu karena pergantian daripada corak warna di dinas maupun kantor-kantor desa, kecamatan yang menyesuaikan dengan siapa kepala daerahnya dan dari partai politik mana, itu tentunya tidak menggunakan uang pribadi kan, menggunakan uang APBD dari pemerintahan yang saat ini itu. Dan saya pikir itu merepotkan nggak sih ketika kepala daerahnya berganti kemudian warna identitas politiknya juga ikut berganti gitu. Nah, ini bentuk daripada arogansi kekuasaan yang tidak begitu banyak dirasakan, tapi saya rasa hal kecil seperti ini perlu mulai dari sekarang itu dibicarakan. Ya, kita kan nggak mau setiap periode itu berganti warna atau anggaran dikeluarkan hanya untuk belanja-belanja cat seperti itu gitu loh. Coba kita bayangkan misalkan kualitas dari catnya itu bertahan 2-3 tahun. Dan selama tahun tersebut, jeda dari 2-3 tahun tersebut tentunya kan diperbarui ketika pada saat masih periode bupati saat ini, katakan begitu. Berarti kan setidaknya dalam satu periode itu dia bisa ganti 2-3 kali cat tersebut. Maksudnya diperbarui gitu dengan warna yang sama gitu. Ketika ganti bupati atau kepala daerah, warna tersebut ketika berasal dari partai politik lain, katakan PKS gitu, yang warnanya oranye, itu kantor-kantor dan dinas bisa berubah jadi oranye juga kan. Nah, hal ini tentunya keresahan yang perlu kita bicarakan nih di video ini. Saya juga ingin tahu pendapat masyarakat ataupun publik yang menonton video ini, dan sudah saatnya persoalan ini dituntaskan dalam hal nggak usahlah menunjukkan identitas politiknya gitu. Buat aja semacam warna karakter yang merepresentasikan budaya Indramayu, warga Indramayu. Warna apa tuh, ya kan? Terus kita akhirnya kan paham dan tidak mau mengaitkan persoalan itu pada partai politik jika warna yang ditentukan itu sama dengan warna yang ada di partai politik ya, seperti biru, mungkin merah, oranye tadi, kuning gitu loh. Nah, saya menyayangkan sekali pemerintahan yang saat ini juga mengikuti pola-pola seperti itu gitu. Seharusnya hal tersebut kan sudah dihentikan karena ya seperti pola kekanak-kanakan ya kalau tetap meneruskan hal-hal tersebut, karena dampaknya itu bukan hanya pada kantor-kantor dinas maupun kecamatan dan desa. Ya seperti hal lainnya, kendaraan, terus tagline juga itu kayak seperti Indramayu Bermartabat ada di taman ataupun kantor desa. Ketika periode bupati lamanya itu sudah selesai, dari Bu Nina Agustina menjadi Luki Hakim yang dari partai yang berbeda, kemudian dicopot lah itu kan. Sayang sekali, anggaran tersebut mestinya bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi malah digunakan untuk yang sifatnya tidak permanen ya. Di beberapa wilayah, kantor desa, kantor kecamatan, bahkan tempat-tempat publik ada slogan Indramayu Bermartabat, ya tentu akan dicabut ketika ganti masa pemerintahan, dan itu yang merugikan masyarakat tentunya karena hal itu menggunakan APBD daerahnya gitu. Dan sudah saatnya ya untuk tidak bermain-main dengan warna sebagai identitas politik.
saya rasa. Ya karena pertama merugikan masyarakat, kedua juga politik yang terlalu arogan dan kekanak-kanakan. Dan untuk slogannya, ya bolehlah ada beberapa, tapi tidak semua tempat harus diberikan slogan tersebut karena akan memakan biaya. Dan tadi untuk pergantian periode bupati lama ke bupati baru sangat mungkin itu akan dicopot dan menambah biaya lagi kan setiap desa. Bayangkan ada 309 desa di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, ada semuanya, misalkan Indramayu Reang atau sebelumnya Indramayu Bermartabat, ketika ganti pemerintahan ganti juga itunya gitu, dicopot. Nah, mari kita hentikan hal-hal tersebut ya, yang lebih bermanfaat dan lebih bisa dialokasikan anggarannya ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Ya itu masih ada yang berlanjut. Mungkin saya hanya baru tahu satu dinas tersebut yang merubah warnanya, dan saya sangat yakin kantor dinas, kantor desa, kecamatan juga akan menyesuaikan tidak lama lagi. Kita lihat aja. Nah, mungkin kalian punya komentar sendiri soal ini. Saya rasa kita juga perlu membincangkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.